Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan kita walaupun secara daring. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat beliau. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Ramlah, NIM 1911000044. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kejayaan pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu al-Abbas al-Saffah yang didukung oleh seorang panglima yang gagah perkasa, Abu Muslim al-Khurasani, serta berbagai kelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi pimpinan Al-Mukhtar, dan lainnya berhasil mengalahkan Khalifah Bani Umayyah terakhir dalam Perang Zab melawan pasukan Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah mulai tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dibanding dengan dinasti Islam lainnya, dinasti Abbasiyah tergolong yang paling lama berkuasa, yaitu 5 abad. Dalam kurung waktu selama lebih dari 5 abad itu, kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh 37 khalifah. Pada masa dinasti Abbasiyah berkembang beberapa lembaga pendidikan selain masjid, kutab, al-badiyah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan. Pada zaman dinasti Abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan, yaitu 1. Toko buku atau al-hawanit al-warrakin. Kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan mendorong lahirnya para pengarang mendorong lahirnya industri perbukuan, sehingga pada akhirnya industri perbukuan mendorong lahirnya toko-toko buku. 2. Rumah-rumah para ulama atau manazil al-ulama. Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah pernah terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu pada saat sebelum berdirinya masjid. Pada masa itu, Rasulullah pernah menggunakan rumah Al-Arqam atau Dar Al-Arqam. Di antara rumah yang didatangi para pelajar dan guru untuk mematangkan ilmunya adalah rumah Imam Al-Ghazali, yang menerima para siswa di rumahnya itu setelah ia berhenti bertugas sebagai guru di Madrasah Nisamiyah di Nisapur. Ketiga, Sanggar Sastra atau Al-Solun Al-Adabiyah. Adapun sanggar sastra dibuat dengan meniru kebudayaan asing yang diambil oleh Khalifah Arab dari penguasa yang agung, yang merupakan tanda penghormatan atas kekuasaannya. Sanggar sastra ini tidak bisa menerima setiap orang yang menginginkannya,
melainkan sanggar sastra tersebut hanya dibolehkan untuk kelompok manusia tertentu. 4. Madrasah. Dalam sejarah, madrasah ini mulai muncul di zaman Khalifah Bani Abbas sebagai kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid dan tempat lainnya. Ahmad Sabalih berpendapat bahwa ketika minat masyarakat untuk mempelajari ilmu di halaqah yang ada di masjid makin meningkat dan menimbulkan kegaduhan akibat dari suara para pengajar dan siswa yang saling berdiskusi sehingga mengganggu kekhusyuan sholat, maka mulai dipikirkan adanya tempat mempelajari ilmu yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana dan lain yang diperlukan. 5. Perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang terjadi di zaman Abbasiyah, maka didirikan pula perpustakaan, observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Kegiatan belajar mengajar di tempat ini bertumpu pada aktivitas siswa, seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil kerja atau learning by doing, dan penemuan. Kegiatan belajar yang demikian itu dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lembaga-lembaga pusat kajian ilmiah. 6. Al-Ribat adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Dan terakhir, Az-Zawiyah. Az-Zawiyah merupakan tempat yang berada di bagian pinggir masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan, wirid, dan zikir untuk mendapatkan kepuasan spiritual. Adapun ilmu pengetahuan umum yang telah berkembang pada masa ini yaitu 1. Ilmu filsafat. Tokoh-tokoh muslim dalam bidang ini yaitu 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Al-Ghazali, 4. Ibnu Rushdi. 2. Ilmu kedokteran dan farmasi. Tokoh-tokoh ilmuwan di bidang kedokteran dan farmasi yaitu 1. Ar-Razi, 2. Ibnu Sina, dan 3. Ali bin Sahal. 3. Ilmu matematika. Tokoh-tokoh di bidang matematika yaitu 1. Al-Khawarizmi, yaitu penemu aljabar, 2. Al-Faruqan, insinyur arsitek di kota Baghdad, yang 3. Banu Nusa, ahli ukur atau pengukuran. Kemudian di bidang kimia, tokoh yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Kemudian astronomi, tokoh-tokoh astronomi yaitu Al-Fasar, yaitu pencipta astrobel, 2. Al-Battani, 3. Al-Biruni, 4. Al-Farghani. Kemudian bidang teologi, tokoh-tokoh yang kemudian dalam bidang teologi, ilmuwan pada bidang ini yaitu 1. Abu Hasan al-Asy'ari, 2. Abu Mansur al-Maturidi, 3. Wasi ibnu Atta, 4. Ahmad ibnu Ja'far al-Tabarani. Kemudian dalam bidang bahasa dan sastra, ilmuwan pada bidang ini yaitu 1. Abdul Hamid al-Khatib, 2. Ibnu Abdi Rabbib, yang 3. Al-Jadid. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain 1. Hadis, 2. Tafsir,
dan ketiga fikih. Ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah yaitu 1. Imam Bukhari yang karyanya Sahih Bukhari. 2. Imam Muslim, karyanya Sahih Muslim. 3. Imam Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. Yang keempat, Imam Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, Imam At-Tirmizi, yang karyanya Jami'at Tirmizi. Keenam, Imam An-Nasai, karyanya Sunan An-Nasai. Selanjutnya tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Imara Sufyan bin Uyainah, Waqi al-Jarrah, Syubah al-Hajjaj, Zaid bin Harun, dan At-Tabari. Di antara beberapa mufassir atau ahli tafsir tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka atau yang paling berpengaruh. Salah satu karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang adalah Tafsir At-Tabari. Ilmu hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah yaitu 1. Imam Bukhari yang karyanya Sahih Bukhari. 2. Imam Muslim, karyanya Sahih Muslim. 3. Imam Abu Dawud, karyanya Sunan Abu Dawud. Yang keempat, Imam Ibnu Majah, karyanya Sunan Ibnu Majah. Yang kelima, Imam At-Tirmizi, yang karyanya Jami'at Tirmizi. Keenam, Imam An-Nasai, karyanya Sunan An-Nasai.